Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi minna wa syai'an. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita sedaya kasih pinaringan rahmat ingkang saged dirasakan sampai saat ini, sehingga mewajibkan kita untuk mengucapkan syukur, mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat serta nikmat, sehingga kita dapat melakukan aktivitas termasuk pada sore ini. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, semoga aja selawat serta salam tetap dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Nabi kita Muhammad yang telah membimbing kita, mengarahkan kita ke arah yang benar melalui firman Allah, yaitu kitab Al-Quran. Dan dengan doa, mudah-mudahan dengan kitab Al-Quran yang telah kita baca, kita resapi, dan bagian daripada Al-Quran itu kita amalkan, insya Allah kita akan selalu berjalan di atas rel yang benar. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, marilah pada awal puasa ini kita bulatkan hati kita, kita bulatkan niat kita. Suatu kesempatan di mana kita semua bisa menyempatkan diri dalam kesempatan ini. Ini adalah merupakan suatu kenikmatan, suatu kelonggaran yang diberikan oleh Allah kepada kita dalam rangka memenuhi panggilan Allah, seruan Allah, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Di sini kita telah dipanggil oleh Allah dengan sebutan orang yang beriman. Meskipun keimanan kita itu belum sempurna,
tapi kita telah dipanggil oleh Allah dengan julukan iman, orang yang beriman, yaitu orang yang telah mempercayai adanya Allah, adanya malaikat, adanya kitab-kitab Allah, Rasul Allah, hari kiamat, dan juga takdir Allah. Kalau kita sudah mengimani kepada 6 hal ini, insya Allah kita bisa disebut dengan amanu atau orang-orang yang beriman kepada 6 perkara tadi. Adapun pelaksanaan daripada orang yang beriman itu karena banyak tuntutannya orang-orang yang beriman itu, yaitu tuntutan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga melaksanakan larangan-larangan Allah, termasuk yang kita lakukan pada hari ini Kamis 23 Maret 2023. Ini kita diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Apakah semua orang yang dipanggil oleh Allah ini bisa melaksanakan puasa? Sadar atau tidak, orang-orang yang beriman, kalau mereka betul-betul mengaku dia itu orang beriman, melaksanakan puasa ini adalah suatu kewajiban, di mana kewajiban ini apabila dikerjakan pasti akan mendapat imbalan nanti di akhirat oleh Allah. Namun apabila ditinggalkan tanpa ada udzur atau sebab musabab yang mewajibkan untuk ditinggalkan puasa ini, maka itu adalah suatu kebohongan. Jadi kalau orang-orang yang beriman sudah mengakui adanya rukun iman ini sampai dengan meninggalkan puasa tanpa ada udzur, ya, maka dia akan menanggung akibatnya. Tidak semua orang yang beriman mau dan mampu melaksanakan. Banyak orang yang menginginkan puasa, namun karena udzur tidak bisa melaksanakan. Namun banyak orang yang mampu melaksanakan puasa, tapi tidak mau melaksanakan, ini juga tidak sedikit. Nah, oleh karena itu, gaji atau tidak puasa ini, kalau kita sudah menuruti apa yang menjadi kewajiban kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, semua diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita tetap berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan puasa dengan cara meninggalkan hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasa. Para jamaah yang berhormat yang dirahmati Allah, insya Allah sejak pagi subuh kita sudah melaksanakan puasa, dan insya Allah pula selama kita menjalankan puasa sejak pagi tadi, mungkin kita bisa menghindari baik itu ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang tercela, ucapan-ucapan yang dapat menyakitkan hati orang lain, merendahkan orang lain, menghina orang lain, mencaci maki orang lain, ya. Insya Allah saya kira yang sudah sering disiram oleh beberapa kultum atau beberapa teman rohani, insya Allah kita bisa mengendalikan. Apabila kita bisa melaksanakan puasa dengan menahan itu baik itu ucapan ataupun perbuatan yang dapat menghilangkan pahala puasa, maka puasa kita akan diterima pada awal puasa ini. Termasuk puasa yang kita kerjakan ini betul-betul
sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana seandainya kita melaksanakan puasa namun masih melakukan suatu hal yang dapat menghilangkan puasa, maka sama halnya kita melaksanakan puasa ini akan diberi pahala oleh Allah berupa kenyang dan tidak haus. Hanya itu yang bisa kita terima. Dan oleh karena itu kata Rasulullah, as-shaumu junnatun. Puasa itu adalah benteng, ya, atau perisai. Kata bahasa perangnya itu tameng. Tameng itu kalau dalam bahasa perang untuk menangkis serangan-serangan musuh dalam rangka menjaga badan ini selamat. Nah, kalau kita puasa, ya, itu ada tamengnya. Apa tamengnya? Yaitu iman kepada Allah. Kalau kita percaya kepada Allah, yang merintahkan puasa ini Allah, yang membalas Allah, ya, maka kita harus menjaga apa yang menjadi janji Allah. Kata Allah dalam hadis qudsinya, as-shaumu li wa ana ajzi. Kata Allah, puasa itu untuk aku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Nah, apakah dengan puasa ini kita bisa melakukan dengan kata-kata sunnah itu? Apakah kita bisa membawa atau memegang kata-kata sunnah itu dalam kehidupan sehari-hari selama kita melakukan puasa? Nah, jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Kami menyampaikan tadi malam, andaikan kita diajak berbicara yang kotor, diajak memaki, mencaci maki orang lain, diajak bertengkar dengan orang lain, diajak berbuat dengki kepada orang lain, ya, apa yang kita katakan? Ini shaimun, saya sedang berpuasa. Dan ini adalah merupakan sunnah, merupakan benteng perisai yang harus kita pegang teguh selama kita menjalankan puasa. Apabila kita tidak melaksanakan ini, percuma kita berpuasa. Semalam penuh, ya, kita niat sehari penuh kita tidak makan, tidak minum, tapi tidak menjaga, tidak bisa memegang teguh benteng yang telah diberikan kita pegang ini, maka puasa-puasa kita sama dengan puasa abal-abal. Jadi tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, oleh karena itu, marilah kita bisa memilih. Kita harus bisa memilih dan memilah mana teman yang baik untuk bergaul dan mana yang teman yang tidak baik untuk bergaul. Di sini harus bisa kita bisa memilih dan juga memilah. Namun tidak harus kita menyingkirkan mereka yang kita anggap orang itu tidak berperilaku baik. Ya, jadi kita santuni mereka, kita ajak berbicara yang baik, meskipun teman kita yang di dekat kita itu melakukan atau mengajak kita melakukan suatu hal yang tidak baik, namun harus kita tolak dengan perkataan yang halus. Selama kita puasa, kita harus mengatakan ini shaimun. Nah, inilah kalau kita bisa menjaga, selama kita berpuasa bisa menjaga dari torehan-torehan kata-kata, ya, dari bisikan-bisikan hati yang sangat dalam yang dibisikkan oleh setan melalui lisan seseorang. Ini harus bisa memilih dan memilah, ya, karena bagaimanapun sudah, kalau kita mengikuti jejak mereka, maka sekali lagi saya katakan, puasa yang kita lakukan tidak ada artinya sama sekali
meskipun kita melakukan puasa selama 1 bulan. Nah, ini mestinya harus kita jaga demi menjaga keharifan kita dalam melaksanakan puasa. Kewaspadaan kita terhadap penjagaan puasa ini tidak semua orang itu bisa melakukan. Karena apa? Karena keimanan seseorang itu bisa dikatakan yazidu wa yanqus. Sama seperti kita berjamaah di musala, sama dengan kita melakukan sholat di musala. Ada kalanya kalau imannya itu sedang memuncak, kita kadang-kadang belum ada orang sudah datang ke musala untuk iktikaf, untuk berjamaah, ya. Nah, itu kalau sudah meningkat. Jadi keimanan itu tidak selamanya menurun dan tidak selamanya meningkat, ya. Ada kalanya keimanan seseorang itu kalau meningkat, ya, pagi, sore, siang selalu baca Quran, selalu zikir kepada Allah, datang ke mushola pada awal waktu, selalu mengikuti sholat berjamaah, selalu mengadakan kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan keagamaan, ya, selalu aja meningkat. Namun kalau pikirannya lagi rupek, ya, uangnya kosong, keluarga tidak menjamin, banyak gangguan di sana sini, ya, ini keimanan seseorang kadang-kadang terpengaruh. Karena pengaruh dari situasi yang tidak memungkinkan ini, sehingga keimanan seseorang itu menurun. Kalau keimanan itu menurun, ya, sudah jelas mau membaca Al-Quran sudah enggak, sudah segan, ya, karena pikirannya kalung. Nah, karena pikirannya kalung ini, sholat pun tidak konsentrasi, ya, datang ke mushola pun kadang-kadang, ya, seenaknya, berjamaah juga seenaknya, meskipun ada azan dikumandangkan, yang masih lari, masih duduk termenung dan sebagainya. Nah, ini kalau sudah menurun. Tapi ada kalanya keimanan seseorang itu sedang hilang sama sekali, ya, ya, banyak contohnya, ya, tidak memandang itu tingkatnya apa, pangkatnya apa, kehidupannya bagaimana, ya. Yang baru-baru ini di televisi itu seorang perwira tinggi, ya, mestinya memberi contoh kepada bawahan, ya, untuk berbuat baik, untuk menentukan sikap bagaimana seorang pemimpin yang menjadi surgaladan innasosun tulodo, ya. Namun karena keimanan yang ada di dadanya ini sudah hilang sama sekali, sehingga tergoda oleh setan, ya, dijerumuskan oleh setan, sehingga keimanannya itu hilang sama sekali dan terpaksa melakukan suatu tindak kejahatan. Nah, inilah para jamaah kaum muslimin rahimahumullah, kalau keimanan itu sudah hilang sama sekali di dada seseorang, maka terjadilah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan suatu kekeliruan, sesuatu kekeliruan. Nah, ini makanya kita dalam bahasa itu dikatakan sesal dahulu kemudian sesal kemudian tak berguna, ya. Jadi suatu hal apabila kita itu menganggap akibat dari ucapan dan perbuatan itu, kalau akibatnya fatal, ya, fatal bukan hanya fatal untuk diri sendiri, keluarganya juga tercoreng, harta bendanya juga hilang habis, ya, nama baiknya juga hilang sama sekali. Bahkan kalau punya jabatan, jabatannya juga ikut hancur. Nah, oleh karena itu semua yang dikerjakan itu harus dihati-hati atau diperhitungkan.
Karena kaum muslimin rahimakumullah, kalau keimanan itu sudah hancur, sudah hilang, ya, ini bisa berbuat sekehendak, ya, bisa korupsi, bisa main sabu, ya, bisa dengan tetangga itu bunuh membunuh, dan bahkan kalau keimanan seorang sudah hancur, ibunya sendiri dibunuh, kadang anak kandungnya dicabuli, anak kandungnya dibunuh, dan sebagainya. Mau melakukan suatu hal itu sudah di luar kendali. Ini kalau keimanan seorang sudah hilang. Nah, marilah iman yang ada di dada kita, kalau tidak kita pupuk, ya, dengan siraman-siraman rohani, dengan siraman-siraman membaca kitab-kitab agama yang bermanfaat, ya, dengan cara mendengarkan fatwa-fatwa dari para alim dan ulama, maka keimanan itu akan sedikit demi sedikit akan tergerus, sehingga keimanan seseorang itu akan hilang sama sekali. Kalau sudah hilang, tidak terkendali seperti apa yang terjadi di muka bumi ini. Kalau sudah begitu, ya, maka Allah tidak segan-segan menurunkan bala bencana di atas bumi ini, termasuk tsunami di Aceh pada waktu itu, ya, tahun 2000 berapa? 9, ya, kalau saya. Nah, mengapa tsunami terjadi besar-besaran di Aceh? Aceh itu terkenal dengan penyelundupan sabu-sabu yang terbesar. Yang kedua, di Aceh itu banyak terkenal ditanam pohon-pohon ganja di atas gunung yang nilai rupiahnya itu luar biasa. Sehingga karena di sana terdapat penanaman tanaman ganja yang sifatnya itu akan menjadikan seseorang itu lupa daratan karena sudah meminum ganja, maka Allah tidak asing lagi menurunkan tsunami, sehingga termasuk bukan hanya orang yang bersalah yang terkena bencana, yang terkena dampaknya, namun semua orang, baik itu yang begitu ataupun yang taat pada Allah, semuanya terkena bencana. Nah, inilah akibat dari kurang kuat pada anak kita, kurang bisa memegang teguh keimanannya, sehingga pada bencana terjadi. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, maka sekali lagi saya harapkan benteng atau perisai dalam rangka mempertahankan puasa ini betul-betul mari kita jaga, mari kita pegang teguh, dan keimanan yang sudah ada ini marilah kita pupuk bersama, sehingga keimanan itu betul-betul tetap tertanam dalam hati kita dan bisa kita membentengi diri. Yang pertama dengan keimanan itu, yang kedua dengan betul-betul mempercayai bahwa segala perbuatan yang kita lakukan itu adalah di tangan Allah atau dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga keimanan yang ada dalam diri kita itu betul-betul dapat terpelihara. Kalau keimanan dapat terpelihara, insya Allah segala peribadatan kita akan bisa kita jaga dan kita bisa kita pelihara, dan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita sebagai orang Islam, termasuk puasa bulan Ramadan ini, bisa kita wujudkan dengan memperpraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Puasa ini bukan hanya dapat mencegah perbuatan-perbuatan jahat, tapi keadaan sosial di berbagai tetangga kita ini perlu juga kita perhatikan. Jadi bukan hanya kita mempertahankan puasa, tapi juga marilah keadaan sosial masyarakat di tetangga-tetangga kita yang perlu kita bantu, marilah kita bantu semampu kita, meskipun itu yang berbentuk makanan sepiring atau semangkok atau sesuai makanan yang perlu kita berikan kepada mereka, karena mereka tetangga-tetangga kita mungkin belum pernah merasakan kenikmatan
makanan yang kita buat, marilah sedikit sebagian dari apa yang telah dimasak di rumah itu kita salurkan atau kita berikan kepada tetangga. Yang mudah-mudahan puasa yang kita lakukan mulai pertama ini ya dapat mewujudkan cita-cita kita yang terakhir, yaitu lahalakum tatakun, supaya ketakwaan kita bisa menambah, karena Allah akan mengangkat derajat kita di sisinya, yaitu ketakwaan kita apabila kita betul-betul ya, melakukan suatu ketakwaan ini akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan puasa yang kita lakukan selama 1 bulan ke depan nanti bisa kita laksanakan dengan penuh pengabdian kepada Allah dan penuh ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita keluar dari puasa ini bisa menjadi seorang yang muttaqi. Amin, amin, amin. Inna sebagai mukadimah ya, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan puasa pada bulan Ramadan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.